Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati pula Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami muliakan pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, yang kita muliakan segenap pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji dan syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kasih dan sayang kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang tidak tahu kita akan berakhir, kita bisa melaksanakan salah satu agenda yang mulia ini adalah pengajian pejabat dan aparat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa JITV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021, kita laksanakan pengajian pejabat dan aparat yang diikuti oleh seluruh lembaga instansi yang insya Allah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak lain mudah-mudahan bisa meningkatkan imunitas secara spiritual, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mudah-mudahan ini akan membawa nilai kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma amin. Pemirsa JITV yang berbahagia, untuk mengawali pengajian pada kesempatan kali ini, maka marilah kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Wa ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai ungkapan kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para pemirsa JITV dimohon untuk berdiri.
Berikutnya akan dilantunkan kalam ilahi yang insyaallah akan dilantunkan atau dibacakan oleh Al-Ustadz Naufal Zainul Azkia. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Para pemirsa JITV yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, membacakan kalimat thayyibah, teriring doa kepada seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang gemah ripaloh jinawi, sejahtera, bahagia, dan mudah-mudahan yang masih dalam wabah pandemi COVID-19, semoga Allah segera menghilangkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita doakan pula kepada mungkin para syuhada,
para korban COVID-19, termasuk diantaranya Bapak kita, Bapak Asisten 3 yang mungkin pada bulan kemarin masih bersama kita. Ternyata beliau harus terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Termasuk saudara-saudara kita, untuk itu marilah kita bersama-sama kita doakan dengan munajat kepada Allah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
هل إن الله هو الغفور الرحيم نويت الذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada para pemirsa JITV yang telah mengikuti acara Kalimat Thayyibah. Semoga keberkahan, keselamatan tercurahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang selanjutnya akan disampaikan sambutan, laporan, perolehan dan sekaligus pentasarufan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita mohonkan kepada Bapak PLT Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus nanti untuk memimpin doa kepada para muzaki yang telah mempercayakan, mengamanatkan kepada Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan, sebagian harta melalui Basnas ini akan membawa keberkahan tersendiri. Allahumma amin. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Mukhlas MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, Bapak narasumber, Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basyori MSI yang kami hormati, dan seluruh UPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa JTV yang berbahagia, saya atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, terutama adalah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan termasuk saat ini disiarkan oleh JTV Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020. Terkait dengan pengumpulan, alhamdulillah pengumpulan di tahun 2020 sebesar 5.551.357.911 rupiah. Alhamdulillah di setiap tahunnya pertumbuhannya selalu meningkat. Selanjutnya penyaluran berdasarkan asnaf sebesar 5.685.700.000
778.931 yang kemudian peruntukannya dibagi menjadi 5 program strategis Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu berupa program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program advokasi dakwah, dan program kemanusiaan yang saat ini memang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tentu seluruh Indonesia untuk program kemanusiaan ini. Selanjutnya yang kedua, laporan pengelolaan zakat infak sodakoh Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta di bulan Januari tahun 2021. Yang pertama, total penghimpunan untuk bulan Januari sebesar 394.964.964.016 rupiah. Yang kedua, penyaluran berdasarkan asnaf di bulan Januari sebesar 106.320.327 rupiah. Yang ketiga, penyaluran berdasarkan program bulan Januari 2021 sebesar 70.599.200 rupiah melalui program Daerah Istimewa Yogyakarta Takwa, Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Peduli. Yang keempat, perlu diketahui penerima manfaat sejumlah 24 lembaga di bulan Januari 2021. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh OPD, dinas baik vertikal dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya telah menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya agar supaya lebih sempurna sedekah, zakat kita, amal kita melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, mari kita bersama-sama kita berdoa agar supaya harta benda kita menjadi bersih, suci dari semua dosa. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajarakumullahu fi ma a'taitum wa barakum fi ma abqaitum wa ja'alahu lakum tahuron. Ya Allah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu semuanya pada barang yang engkau berikan atau engkau zakatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu semua dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kita sampaikan kepada Ketua Basnas
daerah istimewa Yogyakarta yang sekaligus telah menyampaikan doanya semoga apa yang disampaikan, yang diamanatkan oleh para muzaki melalui Basnas akan membawa keberkahan. Allahumma amin. Para pemirsa JITV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada untaian hadis yang sangat indah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sungguhnya Islam itu mulia. Islam itu tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya. Saya ambil dari kutipan hadis riwayat Bukhari. Pernyataan-pernyataan ini barangkali sudah didengungkan, bahkan jargon-jargon terkait dengan kemuliaan Islam ini sudah tersebar di mana-mana, di media massa, dimanapun bisa kita lihat. Akan tetapi sebuah ironis, barangkali Islam yang sudah kurang lebih 15 abad tahun lalu yang sudah mulia ini ternyata tidak seiring, barangkali berbanding terbalik dengan perilaku umat-umatnya. Walaupun saya yakin bahwa tidak semua seperti ini, akan tetapi bahwa masih banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam ini ternyata perilakunya tidak sejalan dengan agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita melihat ada pencuri setelah ketangkap polisi, setelah dilihat KTP-nya Islam. Ya. Ada orang kadang-kadang melakukan tindakan kejahatan setelah dilihat KTP-nya Islam. Dan inilah yang nanti insyaallah akan dibahas. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insyaallah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Beliau adalah tokoh psikologi sekaligus mubaligh yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yang insyaallah akan menyampaikan tema terkait dengan aktualisasi keberagamaan untuk transformasi mental. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat. Amin. Okay. Alhamdulillah. Oke, monggo Ustadz untuk menyampaikan tema terkait dengan aktualisasi keberagamaan untuk transformasi mental. Okay. Iya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwiril laili 'alan nahar tabsyaratan dawil qulubi wal i'tibar alladzi aiqadha min khalqihi man istafa wa zahadahu ila hadidar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Gubernur yang sangat kita hormati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu, para pejabat aparat di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, para pemirsa JITV yang berbahagia. Kita akan mendiskusikan soal transformasi mental melalui aktualisasi keberagamaan kita. Karena kita tahu kalau Islam itu tinggi, tapi kadang-kadang umatnya kok tidak begitu tinggi. Apakah Islam itu kemudian tidak bisa dengan baik aktual? Paling tidak secara mental. Jadi topik kita kali ini bagaimana kita melakukan transformasi mental. Ayat yang tadi dibaca Qori memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Surat Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya. Saya ingin mengambil yang 18 saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang menarik dari ayat ini pendek, tapi dalam ayat yang pendek disebut oleh Allah dua takwa, dua ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, lalu diselingi dengan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, itu yang menarik. Di antara kita diminta untuk sejenak menengok ke belakang. Ma qaddamat. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan ma qaddamat itu min khairin au syarrin.
Jadi yang perlu kita lihat itu baik yang sudah bagus maupun yang belum. Saya yakin kalau saya rakyat biasa itu pasti banyak salahnya. Kalau pemimpin itu banyak bagusnya. Tapi pada saat yang sama pasti juga banyak salahnya. Karena tanggung jawabnya macam-macam. Nah, makanya apa yang dikatakan oleh ayat itu luar biasa. Kita diminta untuk melihat sejenak ke belakang. Min khairin au syarrin. Baik apa yang sudah bagus atau yang masih belum. Dalam bahasa kita sehari-hari barangkali kita menyebutnya dengan melakukan analisis SWOT. Baik itu strength kita maupun kelemahan-kelemahan kita, weaknesses. Nah, ketika kemudian kita bisa muhasabah, sebelum nanti pada akhirnya juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, lihat agar kemudian apa yang sudah kita coba introspeksi, kita coba muhasabah itu bisa kita jadikan cermin agar ke depan kita bisa melakukan yang lebih baik. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan kenapa Allah menyebut 2 kali takwa di satu ayat itu. Takwa yang pertama itu dimaknai sebagai at-taubah fima madha minad dunub, yaitu bertobat dari semua khilaf dan salah di masa lalu. Karena itu di era pandemi seperti sekarang ini, ketika kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak bisa merenung, saya kira langkah pertama yang paling baik agar kita bisa nanti mentransformasikan mental kita secara lebih baik, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Karena siapapun kita pasti banyak kurangnya, pasti banyak salahnya. Malah di dalam riwayat diterangkan Nabi tidak kurang dari 100 kali ya Ustaz ya untuk beristighfar. Ya, Nabi yang tidak punya salah saja berkali-kali mohon maaf kepada Allah, apalagi kita ini yang banyak salahnya mungkin Ustaz. Mungkin ya. Mungkin yang banyak sekali salahnya ini kita harus lebih memperbanyak istighfar, kita menguatkan taubat kita, mudah-mudahan menjadi taubatan nasuha. Amin. Amin. Yang kedua, takwa yang kedua itu dimaknai dengan nitqaul ma'asi fil mustaqbal, supaya ke depan kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Karena problem kita ini sebetulnya sudah baik kita beristighfar, bertaubat, cuma sayangnya itu besok diulangi lagi. Makanya kemudian transformasinya nggak pernah jadi. Tobat sambal ya Ustaz. Dibilang pedas tapi nyolek lagi, kan sering dibilang tobat sambal. Maka kalau kita melihat ayat itu mestinya, kata Imam Al-Qurtubi, kita harus lebih berhati-hati ke depan. Ittiqaul ma'asi fil mustaqbal, supaya kita tidak mengulang lagi. Kalau kita bisa begitu, maka insya Allah hidup kita ini akan progresif. Kita akan dari waktu ke waktu itu akan menjadi lebih baik. Itu yang di dalam Al-Quran disebut dengan latar kabuna, tobakonan tobak. Itu seperti tangga itu terus naik, jangan naik turun, nanti capek. Yang bikin hidup ini capek itu kan karena naik turun, Pak. Betul. Tapi kalau naik terus itu insya Allah happy, Pak. Karena Alhamdulillah terus berkembang, terus menjadi lebih baik, terus menjadi lebih bermanfaat. Nah, mudah-mudahan bisa kita lakukan ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Qori. Kita terus berkembang menjadi lebih baik, setidak-tidaknya secara mental. Jadi memang kenapa transformasi mental itu menjadi penting, karena semua nanti muaranya kepada mentalitas itu, Pak. Banyak orang pintar, banyak orang sudah mengerti, tapi kenapa kemudian dia tetap keliru? Ya karena mentalnya. Karena dia tidak kuat melihat godaan di sana-sini. Teman saya di Jakarta itu sering cerita, Mas, kalau saya bilang tidak, itu kalau amplopnya tipis itu gampang. Tapi kalau amplopnya tebel itu berat ya, Mas. Karena dia bisa melihat berapa yang ada di dalam amplop itu. Itu godaan yang tidak mudah. Nah, dia tahu kalau itu tidak boleh. Dia paham arrosi wal murtasi finar, itu dia paham. Tapi karena mentalnya tidak kuat, nah itu yang kemudian ya menurut istilah teman itu ya terpaksa saya ambil, aku terpaksa itu karena secara mental dia tidak kuat. Nah karena itu pemirsa, mudah-mudahan
karena kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak takarub kepada Allah, pegangan kita menjadi lebih kuat, maka kalau menghadapi apapun itu menjadi lebih kokoh, kita menjadi tidak mudah goyah karena kita sudah punya pegangan yang kuat, kita sudah punya pilihan bahwa inilah jalan, karena jalan yang kita pilih adalah jalan yang lurus, seperti yang menjadi doa-doa kita setiap kali sholat, ya ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka yang penting saya kira dalam proses transformasi ini, selain kita banyak beristighfar dan kemudian berdoa, kita juga perlu menyelaraskan ikhtiar kita itu sesuai dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Jangan sampai doanya minta jalan yang lurus, tapi ikhtiarnya jalannya bengkok-bengkok. Nah, ini nggak cocok. Nah, kalau kita memang ingin ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ya mari ikhtiar kita juga ikhtiar yang lurus. Nah, pemirsa, transformasi itu memang sebuah keharusan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam surat Fatir ayat 32, rupanya setelah diturunkan petunjuk Alkitab, itu orang bisa dibedakan menjadi 3 level. Tsumma aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan seterusnya. Yang pertama itu adzalim, orang yang menganiaya dirinya sendiri, sudah tahu harus banyak diperbaiki tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk melakukan transformasi. Ya, dia membiarkan dirinya sendiri justru terpuruk, itu kan mendolimi dirinya sendiri, maka disebut ad-dhalim. Kalau dia naik kelas menjadi al-muqtasid. Al-muqtasid itu kelompok awam, kelompok tengahan yang mungkin banyak orang berada di sini. Nah, yang ketiga adalah as-sabiq. As-sabiq itu orang yang selalu ingin menjadi juara kalau sudah menyangkut kebaikan. Kalau melihat sesuatu yang baik itu dia ingin menjadi yang nomor 1, itu yang disebut dengan as-sabiq. Nah, maksud saya, kenapa saya mengutip surat Fatir ayat 32, mestinya kita harus terus melakukan proses transformasi. Itu kalau misalnya kita masih berada di level 1, setidak-tidaknya kita bergerak untuk menuju ke level 2. Kita bisa menjadi al-muqtasid. Kalau kita sudah bisa naik ke level 2, kita mestinya harus bisa naik ke level 3 yang disebut dengan as-sabiq. Ada beberapa penjelasan, misalnya kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi misalnya. Jadi yang disebut dengan ad-dhalim itu ternyata al-jahil, dimaknai oleh Sahal bin Abdillah sebagai al-jahil, orang yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Sudah tahu harus diperbaiki kok tidak diperbaiki, maka disebut orang yang bodoh. Sudah tahu harus belajar kok nggak belajar. Itu namanya merasa pintar tapi sebetulnya al-jahil, dia masih bodoh. Nah, yang kedua, al-muqtasid itu adalah al-muta'alim. Al-muta'alim itu orang yang mau belajar. Nah, dia akan naik kelas ketika kita mau belajar. Kadang yang menjadi kendala transformasi mental itu adalah apa? Kalau orang daerah sering menyebutnya beguguk. Apa itu, Pak? Keras kepala. Keras kepala. Iya, keras kepala. Ya, kalau mau ya begini nih. Pokoknya. Ya, sejak dulu saya itu ya begini. Nah, itu yang disebut level 1 tadi, Pak. Orang masih di level 1 karena dia nggak mau belajar. Padahal kalau dia mau belajar, dia bisa naik kelas. Menjadi al-muta'alim, dia menjadi pembelajar. Nah, kalau dia mau belajar, terus belajar, dia bisa naik kelas lagi menjadi yang ketiga. Yang disebut dengan as-sabiq. As-sabiq itu al-alim, orang pintar. Nah, mari kita lihat cirinya. Imam Al-Qurtubi menerangkan cirinya orang bodoh itu adalah alladzi yajza'u indal bala, orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Jadi cirinya orang bodoh itu apapun dikeluhkan. Kalau suruh ngantor, masa ngantor terus. Nanti begitu digilir, ngantornya dari rumah. Nanti ketika pokoknya nggak ada yang benar. Nah, orang bodoh itu biasanya yang benar cuma satu, dirinya sendiri. Yang orang lain salah semua. Itu makanya kemudian yang banyak itu adalah keluhan. Maka jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, hati-hati.
Karena sekarang ini kita bisa mengeluh lewat apa saja, bisa mengeluh kepada teman. Tapi yang paling sering sekarang keluhan itu di grup atau di status. Jadi kalau ada teman kok mengeluhnya sampai ke status, itu berarti level 1, Pak. Dia masih di level 1 karena masih mengeluh. Ya, masih mengeluh. Nah, kalau dia mau belajar, mentalnya ditransformasikan ke level 2. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi tadi sebagai Al-Muqtasid itu adalah Al-Mutalim, itu as-sabir alal bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Nah, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya memang harus sabar. Mungkin penghasilan kita tidak seperti yang dulu, mungkin beban kita menjadi lebih, ya itu bagian dari latihan kesabaran kita. Kalau itu kita nikmati dan kita bisa lulus dari ujian ini, mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita betul-betul menjadi orang yang lebih bisa bersabar, sehingga ketika menghadapi apapun itu bisa kita hadapi dengan tersenyum. Nah, kalau mau lebih hebat lagi, itu adalah as-sabik, itu level 3. Yang disebut as-sabik itu al-alim, orang yang pinter. Nah, cirinya orang pinter itu apa? Al-mutaladid bil bala, orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Nah, maka kalau orang sudah sampai di level itu, kesulitan seperti apapun itu tidak akan menjadi keluhan, tidak akan ditahan menjadi beban perasaan. Kalau sabar itu kan imsak ya, sabar itu orang sebetulnya mau mengeluh, mau marah, mau komentar, tapi ditahan. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang nggak tahan, karena kebanyakan yang ditahan. Karena begini Ustadz, ada yang nanya ke saya, kalau orangnya pemarah, orangnya suka mengeluh, kemudian tensinya tinggi, stroke, itu saya masih bisa memahami, Mas. Tapi kalau ini teman kita ini orangnya sabar, baik hati, tapi kok stroke juga. Nah, itu mungkin karena tadi terlalu banyak yang ditahan. Nah, mestinya dia naikkan satu level lagi, menjadi as-sabik. As-sabik itu adalah al-mutaladid bil bala, orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Jadi kalau menghadapi kesulitan ini, alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya belajar lagi. Karena dia yakin, inna ma'al usri yusra. Ya ngeribardi paring yangel ngene iki engko mesti insyaallah akan datang akan banyak kenikmatan yang akan saya dapat. Oh, mungkin ini Allah sedang mempersiapkan saya untuk menerima amanah yang lebih tinggi lagi. Misalnya begitu, Pak. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ya dia bisa menikmatinya dengan baik. Itu yang disebut dengan al-mutaladid bil bala. Nah, dalam bahasa psikologi itu yang disebut sebagai climber. Itu yang disebut sebagai pendaki sejati. Jadi meskipun banyak kesulitan, tapi dia terus naik, terus jalan, keep moving sampai ke puncak. Nah, kata para pendaki, kalau kita sudah sampai di puncak gunung, itu kemudian subhanallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang terus sujud, syukur, menangis, karena ya Allah, indah sekali ternyata dunia ini. Ternyata, ya Allah, kalau dari atas kita melihat bawah itu ada jurang, ada semua luka itu, lalu terasa, oh ini toh hidup itu kayak begini toh. Nah, maka bagi orang yang sudah sampai di level 3, itu semuanya terasa indah. Semuanya terasa nikmat. Ya, semuanya terasa nikmat. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus naik ke level yang ketiga tadi. Silakan kalau mungkin ada komentar, ada pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih Al-Ustadz yang telah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana trik-trik kita untuk mentransformasikan mental kita, yang tentunya itu diambil dari nilai-nilai keagamaan kita, nilai-nilai religiositas kita yang selama ini sudah kita pelajari sejak kecil. Kalau mungkin boleh saya simpulkan tadi, ada 3 yang perlu kita perhatikan dalam rangka mensikapi suasana seperti ini. Yang pertama kali, perbanyak istighfar sebagai wujud introspeksi diri kita atas segala sesuatu yang mungkin pernah kita jalani, kita lakukan. Yang kedua, tentunya kita senantiasa untuk berikhtiar menuju kepada jalan yang lurus, ya Ustaz tadi ya. Kita senantiasa ikhtiar, nggak usah bosan-bosan ikhtiar. Mungkin sekali, belum berhasil 2 kali, jadi tidak ada kata jenuh ya Ustaz. Dan yang ketiga, memang kita harus melakukan transformasi mental kita, karena sungguh memang berat hidup tantangan kita, apalagi dengan ujian cobaan seperti ini.
Ini ada sebuah pertanyaan barangkali Ustadz Ya. yang dari hamba Allah katanya, Pak Ustadz, kami mau nanyakan, kami sudah melakukan istighfar, berkali-kali istighfar, mohon doa, tapi tidak terkabul-kabul, bahkan mungkin ujian yang selalu menimpa diri kami ini kira-kira bagaimana Ustadz? Kok tidak selesai? Apa doa saya tidak terkabul ya Ustadz? Kira-kira begitu ya? Iya. Pertama soal bagaimana Allah mengabulkan doa. Dalam hadis sahih diceritakan ada 3 cara, Pak. Allah mengabulkan doa hambanya. Karena kalau setiap doa itu pasti dikabulkan. Karena ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi semua doa itu dikabulkan. Nggak ada yang ditolak oleh Allah. Semua dikabulkan. Nah cuma, cara mengabulkannya itu ada 3. 1, langsung, segera dipenuhi. Nah ini yang biasanya menjadi harapan semua kita. Pokoknya kalau minta itu segera dikasih. Ya, itu yang pertama. Padahal ada yang kedua, ditunda. Memberikannya nanti di akhirat. Jadi tidak semuanya cash sekarang diberikan, tapi disimpan dulu nanti akan diberikan di akhirat. Kata Nabi yang ketiga, itu diganti, ditukar. Ya, ditukar dengan yang lebih baik. Misalnya, kita minta sesuatu, kok nggak datang, kok nggak terpenuhi. Kita lupa, kadang-kadang rupanya Allah itu menggantinya dengan yang lebih baik. Itu hasil dari doa kita, cuma Allah yang lebih tahu. Maka lalu Allah ngasih gantinya yang lebih baik. Nah, mengenai cobaan yang tidak berhenti-berhenti, ya silih berganti. Mestinya kita justru bersyukur kalau sering mendapatkan cobaan. Itu artinya Allah sayang sama kita, Pak. Itu artinya Allah memperhatikan kita. Bapak Ibu, kalau kita punya sahabat, kita punya keluarga, lalu kita sudah tidak suka, apa yang biasanya dilakukan? Lueh-lueh. Dah, nggak mau diurus, nggak mau Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kita mendapatkan cobaan, itu artinya Allah sayang sama kita. Maka ada hadis yang mengatakan begini, siapa yang paling banyak mendapatkan cobaan? Nabi. Karena apa? Nabi yang paling disayang oleh Allah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah, pengen disayang oleh Allah, nah, tinggal kita mentransformasikan mental kita menjadi yang level 3 tadi, al-mutaladid bil bala. Sehingga ketika kita menghadapi ujian, itu tidak dengan penolakan, tetapi dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah diparingi cobaan lagi. Itu artinya saya diminta untuk belajar lagi. Gitu, Pak. Nah, dengan begitu, insya Allah lalu spiritualitas kita itu makin lama makin berkembang. Maka kata Ibnul Qayyim, bedanya khauf sama khosyah itu, kalau khauf itu kita takut tapi lari. Tapi kalau khosyah itu karena kita segan dengan Allah, itu lalu kita mendekat. Nah, maka hati-hati pada saat kita banyak diuji, jangan lari kepada yang lain. Tapi justru kita malah harus lebih mendekat kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para Rasul. Banyak orang yang kemudian menderita, tetapi ketika kemudian terus semakin mendekatkan kepada Allah, pada akhirnya ujung-ujungnya itu kenikmatan. Nah, itu yang sering disebut sengsara membawa nikmat. Gini Ustadz, mungkin sesuai dengan pertanyaan yang kedua, kok di tengah pandemi COVID-19 ini kok terkesan kita mau beribadah ke masjid nggak boleh, terus mau ngapa-ngapain nggak boleh, sementara di rumah juga mohon maaf, kita harus keluar mencari nafkah, ya, menafkahi keluarga dan sebagainya. Ya. Kira-kira mungkin tanggapannya gimana Ustadz ya? Iya, sebetulnya intinya itu bukan tidak boleh. Ya, dimanapun sebetulnya boleh. Cuma harus pakai protokol yang ketat. Kalau dulu, coba kita lihat perkembangan COVID kita ini. Dulu 3M. Sekarang 5M ya? Sekarang 5M. Bisa 10M mungkin. Mungkin bisa jadi 10M. Paling enggak saya nambah 1, Pak. Jadi 6M. Kita mulai dari pakai masker, lalu cuci tangan, pakai air mengalir, lalu menjaga jarak, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian M yang kelima kan kita membatasi mobilisasi dan interaksi.
Nah, kalau kita bersama ke masjid kan itu berarti ya kita bertemu menjauhi kerumunan. Nah, itu kan juga M yang satu lagi. Nah, saya tadi kadang ada pertanyaan yang lain tuh begini, Ustaz. Kita sudah 5M, tapi kok masih kena juga. Udah tertib, udah begini, oh masih kena juga. Maka saya tambah M yang satu lagi. Memperbanyak doa. Cuma tinggal berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau melindungi kami. Itu saja. Dan kita harus yakin bahwa Allah melindungi dengan memperbanyak doa, berbanyak istighfar. Mudah-mudahan betul Allah akan melindungi kita. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh kemana-mana, Pak. Yang harus dijaga itu adalah protokolnya, Pak. Karena sering begini, kita sudah disiplin, tapi komunitasnya yang tidak disiplin. Kadang-kadang kita nggak enak, Pak, tiba-tiba diajak makan. Bagaimana kalau tidak dimakan? Padahal kalau makan mesti buka masker. Kan nggak bisa makan nggak buka masker. Padahal kalau buka masker ada kemungkinan ada percikan, misalnya begitu. Atau kita tidak menerima tamu. Iya. Kalau tamunya sudah memberi kabar dulu, mbok nggak usah video call aja, misalnya kita masih bisa begitu. Tapi yang nggak enak itu, tiba-tiba tamunya sudah datang di depan rumah kita. Dan itu adalah orang yang kita hormati. Ya, tentu kita harus tetap menjaga protokol, dipersilakan duduk pada jarak tertentu, kita pakai masker, nggak usah jabat tangan, dan seterusnya. Jadi yang penting protokolnya yang harus dijaga dengan ketat. Plus memperbanyak doa, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita kan cuma berdoa dan berikhtiar. Insya Allah pada akhirnya penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz, memang menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz, terutama dalam rangka untuk melakukan transformasi mental kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tentunya kita harus banyak berdoa ya Ustadz, kalau begitu. Ya. Banyak ikhtiar dan tidak usah jenuh-jenuhnya kita memohon kepada Allah. Pasti. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan, yang terakhir doa. Karena penuntunnya adalah yang maha kuasa, insya Allah, yang akan menjauhkan kita dari wabah dan musibah. Dan pada season terakhir kali ini mungkin akan kita season untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pengajian pada kesempatan kali ini menjadi event yang penuh barakah, menjadi inspirasi tersendiri kita untuk meningkatkan imunitas, baik imunitas secara fisik maupun spiritual kita. Amin. Kalau begitu, dan mudah-mudahan kita tetap beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan. Tadi Pak Ustadz sampaikan yang tadinya 3M, 5M, tambah satu beliau 6M, mungkin besok jadi 10. Besok tambah lagi. Okay. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita semua, dan tentunya kita semua, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, nanti dijauhkan dari wabah dan musibah. Amin, amin. Penduduknya menjadi negeri yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna minaz zulumatil fahmi
waftah lana abwaaba rahmatik wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman kita mengikuti taklim pada kesempatan pagi ini, dan keluarkanlah kami dari gelapnya keraguan-raguan, dan bukalah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan bukakanlah kami hikmah-Mu, wahai Zat yang paling pengasih di antara maha pengasih. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan sebagaimana terbukanya orang-orang yang arif dalam ilmu dan hikmah-Mu, dan curahkanlah untuk kepada kami rahmat-Mu, wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa daris siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari susahnya bala bencana, tertimpa kesengsaraan, buruknya kepastian dan kegembiraan para musuh. Allahumma ya Rabbana yassir lana umurana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Alim. Iftah lana qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkanlah urusan kami, urusan agama kami, urusan dunia kami, wahai Allah yang maha mengetahui. Bukanlah hati kami untuk belajar dari segala sumber ilmu, wahai Zat yang pembuka hati dan maha mengetahui. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa faristah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala saqaman illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitah, wa yassir lana umurana wansur sudurana nuran qulubana wahtim bis salihat a'malana ya rahmanu ya rahim. Allahumma jangal jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami nanti terhindar dari kesalahan dan dosa. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Allahumma syifhana minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal qahti wa jami'il amradi wa mautil fuj'ati wa ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, singkirkanlah kami semua dari bala penyakit yang mewabah, sulitnya ekonomi, penyakit taun, dan mati secara tiba-tiba, yang kesemuanya itu tidak ada yang bisa menyingkirkan kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakati kalimatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada para pemirsa JITV, dan wabil khusus kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan banyak hikmah mauidhah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama pemirsa JITV, dan kepada semua yang telah beratensi atas terselenggaranya pengajian pada kesempatan pagi siang kali ini. Dan informasi insya Allah untuk pengajian yang akan datang, insya Allah akan jatuh pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dengan narasumber yang insya Allah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beliau Bapak Profesor Dr. Abdul Mustaqim. Beliau adalah pakar tafsir dengan mengambil tema memaknai wabah dan musibah sebagai media jalan menuju rahmah. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.
Akhir kata kami yang menghantarkan dari awal sampai akhir mungkin banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Akhir kata wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 9.